Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sekalipun Chen Yun dan yang lainnya tidak puas dengan si penggerek di dalam hati mereka harus mengakui bahwa apa yang dikatakan si penggerek itu ada benarnya. Darah emas setengah suci bukanlah darah emas dewa biasa. Sepanjang sejarah, ada banyak orang kuat yang telah mencapai puncak alam dewa kuno, tetapi hanya 1% atau bahkan 1/1000 dari mereka yang dapat mencapai alam suci. Tapi Yaseng berbeda. Begitu seseorang mencapai tingkat setengah suci, ada lebih dari 80% peluang untuk melangkah ke tingkat kesucian. Dalam kasus ini, berapa banyak setengah suci yang akan mati? Jika mereka tidak mati, bagaimana mereka bisa meninggalkan darah emas setengah suci? Darah emas setengah suci adalah darah emas bawaan setengah suci. Hanya jika benar-benar diperlukan, setengah suci tersebut akan meninggalkan darah emasnya sendiri dan binasa. Oleh karena itu, alam dewa kuno puncak mungkin memiliki banyak darah emas, dan para santo suci mungkin juga memiliki banyak darah emas, tetapi darah emas setengah suci sangat langka dan sangat berharga. Kekuatannya jauh melampaui alam dewa. Dari Ratu Kehancuran, terlihat jelas bahwa ia dapat dengan mudah menghancurkan puncak alam dewa kuno. Kalau dia benar-benar punya niat membunuh, bahkan lelaki kuat setingkat dewa kuno Tai Chi pun mungkin akan mati di tangannya. Demi menjelajahi gunung pertama ini, Nengat tak segan-segan menggunakan setetes darah emas setengah suci. Mereka mengira akan meninggalkan umat manusia jauh di belakang, dan bahkan mungkin memanfaatkan gravitasi 9 puncak suci ini untuk mengubur 8.000 manusia di sini. Siapakah yang menyangka kalau ternyata umat manusia punya cara yang lebih hebat dari setengah suci? Yang mulia, saya melihat ada telur di antara umat manusia. Suara cemas itu terdengar lagi. Telur. Setelah penggerek itu naik 5 kaki lagi, ia berhenti sebentar. Kau yakin? Telur apa? Entahlah, tapi ada beberapa retakan di telur itu. Telur itulah yang menarik banyak sinar matahari dan membentuk badai. Kata suara itu lagi. Apa telur naga asli? Tanya Chen Yun curiga. Mustahil. Selain naga suci, sekuat apapun telur naga sejati, ia takkan mampu menciptakan badai matahari. Ekspresi si penggerek agak muram. Sialan umat manusia, mereka sungguh beruntung. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Mei menunjukkan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Sialan. Si penggerek mendengus dingin. Jangan khawatirkan mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa menahan umat manusia. Paling buruk, kita bisa membangun kuburan massal untuk mereka di suku setelah kita kembali. Yao Mei sedikit terkejut, lalu mengangguk. Chen Yun dan yang lainnya mencibir dalam hati. Mereka tidak menganggap serius monster biasa, tapi penggerek ini terlalu blak-blakan. Dewa leluhur berkata bahwa benda-benda di bawah 2000 kaki hanyalah benda biasa. Kami juga telah memverifikasi bahwa hanya benda-benda di atas 2000 kaki yang merupakan benda baik. Si penggerek melanjutkan, jurang tak berujung adalah wilayah rahasia klan iblisku. Bagaimana kita bisa memberikannya kepada umat manusia? Iblis manapun yang bisa menghentikan umat manusia, terlepas dari hidup atau matinya, akan menjadi pahlawan klan iblisku. Setelah selesai berbicara, dia melangkah lagi, tetapi saat dia melangkah semakin tinggi, kecepatannya jelas jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Di bawah, sekitar 1400 kaki jauhnya, darah berceceran di tanah, tetapi tidak ada mayat. Semuanya telah dikumpulkan oleh Su Han dan yang lainnya. Mayat iblis ini jelas tidak dapat memuaskan Su Han dan kelompoknya, tetapi mereka masih berguna bagi Suan Yuan Sengyi dan yang lainnya. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari 300.000 iblis tewas di tangan Su Han dan yang lainnya. Setiap serangan merenggut nyawa setidaknya ribuan iblis. Setan-setan lainnya telah terbunuh dan jiwa mereka tercerai-berai. Mereka tidak berani menghentikannya sama sekali karena mereka tahu bahwa menghentikannya sia-sia dan hanya akan membawa kematian bagi mereka.
Namun mereka ingin menghindar ke samping, tetapi Su Han dan yang lainnya tidak berniat membiarkan satupun dari mereka pergi. Alam Xuanzhen bubar dan terus memburu iblis lain di bawah naungan badai berbentuk naga. Su Han adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia membunuh ribuan iblis dengan satu pedang. Setengah jam kemudian, mereka mencapai tempat setinggi 1.700 kaki, dan jutaan iblis di bawah tingkat Raja Iblis terbunuh. Pakaian putihnya dingin dan pedang panjang terseret di tanah, dan ketika Su Han mengangkat kakinya, terdengar suara mendesis yang tajam. Ketika dia mendongak lagi, dia melihat iblis-iblis itu setingkat Raja Iblis. Ada sekitar 3.000 iblis di alam Raja Iblis, yang mana jumlahnya 10 kali lipat jumlah manusia. Namun, mereka bukan pewaris keluarga kerajaan, apalagi keluarga kekaisaran, dan tidak memiliki warisan garis keturunan. Darah emas setengah suci tidak akan terlalu memihak mereka, yang menyebabkan kekuatan kultivasi mereka sangat berkurang di bawah tekanan gravitasi. Ambil contoh Raja Iblis berdarah 5. Di ketinggian 1.700 kaki ini, ia hanya bisa mengerahkan kekuatan tempur Raja Iblis berdarah 1. Di sisi lain, ras manusia, yang juga berada di alam Xuanzhen bintang 5, dapat mengerahkan kekuatan tempur alam Xuanzhen bintang 3. Dalam keadaan normal, seorang kultivator alam dewa mendalam bintang 3 dapat melawan setidaknya 10 atau lebih kultivator alam dewa mendalam bintang 1. Namun, jika lawan memiliki cara yang lebih kuat dan kalah jumlah, kultivator alam dewa mendalam bintang 3 ingin melarikan diri, dan setidaknya 10 kultivator alam dewa mendalam bintang 1 tidak akan mampu menghentikannya. Tentu saja ada pengecualian, seperti 3 suku keturunan klan iblis, 4 putra bintang dan 9 keturunan ras manusia, dan para jenius lainnya, yang semuanya dapat bertarung di atas level mereka. Tetapi jelas bahwa Raja Iblis biasa ini tidak memiliki kemampuan itu saat ini. Peningkatan kekuatan segera mempersempit kesenjangan jumlah tanpa batas. Ketika alam Xuanzhen umat manusia menghadapi monster-monster itu lagi, mereka tidak lagi setakut sebelumnya. Su Han, kalian manusia sudah keterlaluan. Iblis berkepala banteng berteriak dengan suara berat, kalian manusia punya pepatah lama, unta kurus lebih besar dari kuda. Sekalipun ki dan darah kami melemah, kami tetap tak tertandingi. Kalau begitu, cobalah saja. Su Han menunjuk ke atas dan berkata, lihatlah orang-orang itu. Demi keberuntungan dan kesempatan, mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matimu. Yang mulia adalah pilar masa depan klan iblis. Mengejar keberuntungan dan kesempatan adalah misi mereka. Sebaiknya Anda berhenti menggunakan tipu daya yang memecah belah ini. Iblis berkepala banteng itu mendengus dingin. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo kita mulai perangnya. Su Han melangkah maju, pakaiannya berkibar-kibar, dan kekuatannya yang dahsyat meledak dari langit, berubah menjadi gelombang besar dan menyelimuti para iblis setingkat Raja Iblis. Setelah melewati mereka, akan ada iblis suci. Semua kekayaan di bawah 2.000 kaki ini telah diambil olehmu. Su Han menyapu pikirannya seperti yang dilakukannya sebelumnya, tetapi tidak menemukan apapun. Ini jurang tak berujung di dunia iblis. Apa kalian manusia mau ikut campur? Slaas. Su Han tidak mengatakan apa-apa dan hanya menebasnya dengan pedangnya. Cahaya bilah pedang yang besar menyebar, dan saat hendak jatuh, tiba-tiba menyebar. Para iblis biasa itu pada awalnya bukanlah tandingan Su Han, belum lagi kekuatan mereka yang melemah saat ini. Saat Su Han menyerang, mereka sudah menghindar, tetapi mereka tidak menyangka cahaya pedang Su Han benar-benar turun secara horizontal. Dengan cara ini, jangkauan serangan segera meluas, dan setidaknya 100 Raja Iblis ditutupi oleh cahaya pedang ini. Bum bum bum, para Raja Iblis itu tak mau kalah. Mereka masing-masing melepaskan ki dan kekuatan darah mereka, dan berbagai cara mengalir keluar, membombardir cahaya pedang bersama-sama. Namun, kekuatan tempur Su Han begitu kuat sehingga ia dapat langsung membunuh bahkan Raja Iblis biasa pada level puncak,
apalagi mereka. Dengan tabrakan yang keras, semua serangan runtuh, dan cahaya pedang, dengan kekuatannya yang tak terkalahkan, menekan semua ratusan Raja Iblis di bawah. Dor, lereng gunung yang tingginya 1.700 kaki berguncang hebat saat itu. Cahaya pedang itu runtuh, memperlihatkan mayat ratusan Raja Iblis di bawahnya. Melihat kejadian itu, setan-setan yang lain tersentak. Mereka memiliki penilaian baru terhadap efektivitas tempur Su-Han. Sekalipun setan benar-benar tidak takut, mereka tidak cukup bodoh untuk mencari kematian. Oleh karena itu, setelah melihat Su-Han membunuh ratusan Raja Iblis dengan satu pedang, iblis lainnya berubah warna dan dengan cepat bergegas ke kedua sisi. Puncak gunungnya sangat tinggi dan lerengnya sangat lebar, dengan diameter sekitar beberapa mil. Sambil melarikan diri ke samping, mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk menerjang ke atas dengan kecepatan tercepat. Muawum, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang besar. Sosok yang amat besar, disertai suara gemuruh, tiba-tiba menerobos gunung dan keluar dari tanah. Beberapa setan ditelan oleh mulut besar sosok itu saat mereka melarikan diri. Binatang jahat, ekspresi Su-Han berubah dingin saat dia melihat ke arah sosok itu. Ia tetaplah binatang dewa, bukan binatang darah, tetapi ukurannya sangat besar dan sudah memiliki aura alam dewa misterius bintang 3. Tak masalah jika ia hanya melahap beberapa iblis, tapi alam Raja Iblis juga merupakan obat mujarab yang ampuh bagi Su-Han. Bagaimana mungkin Su-Han membiarkannya merenggutnya? Katakan saja, pedang itu melesat di langit, tetapi tidak menebas untuk sementara waktu. Namun, tekanan dahsyat menyapu binatang suci itu saat itu. Binatang suci tingkat ini jelas memiliki kecerdasan, dan reaksi naluriahnya memaksanya membuka mulut dan memuntahkan Raja-Raja Iblis itu. Yang membuat Su-Han mengerutkan kening adalah Raja-Raja Iblis ini sudah mati, tetapi tubuh mereka masih ada. Sangat beracun. Su-Han menatap binatang suci itu. Tatapan mata Su-Han dipenuhi ketakutan, dan keempat kukunya menghentak tanah. Akhirnya, ia menatap Su-Han sejenak, lalu kembali ke gunung. Su-Han melambaikan tangannya, mengumpulkan mayat para Raja Iblis, lalu bergegas ke atas lagi. Telur gagak emas tampaknya memiliki roh dan tampaknya sengaja membantu Su-Han. Saat Su-Han menerjang maju, jangkauan badai berbentuk naga itu justru meluas dengan cepat. Meskipun Su-Han, Wenren Nonghan, dan yang lainnya telah menjauh, kedua belah pihak masih berada dalam jangkauan badai. Akibatnya, Su-Han menjadi semakin tidak bermoral. Ia melesat lewat, dan tak satu pun dari ribuan Raja Iblis berani menghentikannya. Kemanapun ia lewat, darah berceceran dan mayat-mayat menghilang. Tak lama kemudian, ia tiba di ketinggian 1.900 kaki. Jika mendongak dari sini, samar-samar terlihat sosok Chen Yun dan yang lainnya, tetapi penggerek itu masih tak terlihat. Orang-orang yang paling dekat dengan Su-Han tentu saja bukan Chen Yun dan yang lainnya, tetapi lusinan iblis suci itu. Mereka dipenuhi niat membunuh, ekspresi mereka menyeramkan, dan aura mereka yang ganas jelas menunjukkan tekad mereka untuk menghentikan Su-Han di sini. Apakah para penggerek itu mengirimmu ke sini untuk mati? Su-Han berbicara perlahan. Dia juga memindai setan-setan suci ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki kurang dari 6 atau 7 level darah, dan Raja Iblis Puncak menduduki mayoritas. Yah. Meskipun aku tidak bisa mendapatkan harta karun lebih dari 2.000 kaki jauhnya sebelum penggerek itu, asalkan aku bisa menelanmu, itu akan menjadi keberuntungan besar. Su-Han mendengus. Puluhan iblis suci dengan lebih dari 6 tingkat darah akan memberikan peningkatan luar biasa pada kekuatan kultivasinya. Menurut perkiraan Su-Han, peningkatannya setidaknya 10%. Meski hanya 10%, kekuatan kultivasi Su-Han mampu mencapai 20% dari alam dewa surgawi. Adapun kekuatan tempurnya, bahkan tanpa menggunakan Dragon Blood Rage, dia masih bisa mengeluarkan 30% darinya, yang mana cukup untuk menyaingi para pewaris kerajaan di level puncak Raja Iblis.
Adapun penggerek, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Su Han saat ini memiliki kekuatan untuk melawannya. Bukan pada puncak pertama ini, tetapi dalam keadaan normal. Jika dia melepaskan Dragon Blood Fury, Su Han akan mampu menekannya dengan kuat. Namun, Su Han tidak memiliki banyak darah naga, dan ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu-waktu hiruk-pikuk darah naga. Akan lebih baik jika ia bisa memanfaatkan kesempatan ini dan mengalahkan atau bahkan membunuh penggerek itu. Su Han, jika puluhan iblis dari klan suci menyerang bersamaan, kekuatan tempur kita setara dengan 2 pewaris kerajaan. Apa kau benar-benar ingin mencobanya dengan kami? Tanya seorang pria berwajah kucing. Sejujurnya, Su Han tidak akan terkejut apakah itu kepala lembu atau kepala kuda, tetapi Su Han menganggap monster berwajah kucing ini aneh. Kamu yang paling banyak bicara, jadi aku akan mulai dengan kamu. Su Han mendengus dingin dan bergegas keluar, tiba-tiba melancarkan langkah keempat dari 9 langkah naga langit. Hampir dalam sekejap, ia tiba di atas kepala pria berwajah kucing itu. Kecepatan ini saja membuat ekspresi pria berwajah kucing itu berubah drastis. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan tempur Su Han sangat kuat, dan dengan badai berbentuk naga yang melawan gravitasi, kekuatan tempur Su Han tidak banyak melemah. Namun mengetahui adalah satu hal, dan mengalaminya secara pribadi adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Seperti yang diharapkan dari manusia terkuat di antara umat manusia, seru pria berwajah kucing itu dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat, dan semua iblis suci di sekitarnya mengambil tindakan, melawan Su Han dengan sekuat tenaga. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak saling membombardir sedikitnya ratusan kali. Tak seorang pun dari mereka yang terluka, tetapi puluhan setan suci mundur selangkah demi selangkah. Kekuatan dahsyat yang dipancarkan dari bilah pedang itu menyebabkan lengan mereka gemetar hebat dan dada mereka sakit sekali, seakan-akan mereka akan terkoyak. Serangan Su Han menjadi semakin kuat, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Tunjukkan teknik serangan gabungan kalian, teriak pria berwajah kucing itu tiba-tiba. Dia adalah Raja Iblis tingkat Santo Puncak dan tidak dapat dianggap sebagai pemimpin iblis tingkat Santo ini, tetapi pada saat ini, teknik serangan gabungan jelas merupakan pendekatan yang paling tepat. Biasanya, teknik serangan gabungan klan iblis sangat kuat, tetapi itu hanya dengan dukungan jejak suku. Kecuali benar-benar diperlukan, klan iblis umumnya tidak akan menggunakan teknik serangan gabungan. Lagi pula, itu membutuhkan konsumsi kekuatan ilahi penandaan yang sangat berharga. Pada saat ini, orang-orang ini tidak memiliki berkah kekuatan suci yang tercetak, jadi secara relatif, teknik serangan gabungan tidak begitu kuat. Akan tetapi, ini sebenarnya hanya relatif. Wow, puluhan iblis suci menyerang bersamaan. Energi dan kekuatan darah yang mengerikan berubah menjadi palu raksasa ilusi di kehampaan. Palu itu seakan membawa auman amarah mereka dan tiba-tiba menghantam Su Han. Pedang Xingchen Jiu, hancurkan. Su Han mengangkat matanya dan mencibir. Cahaya pedang muncul lagi, namun tidak besar, melainkan seperti pedang tipis dan panjang. Gunakan pisau untuk mengembangkan ilmu pedang. Engah. Ketika keduanya bersentuhan, suara retakan kecil terdengar dari palu hantu. Rasanya seperti ada bola yang ditusuk melalui lubang. Kemudian, duar. Palu raksasa itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan kekuatan ki serta darahnya pun lenyap seketika. Puluhan iblis suci semuanya menyemburkan darah. Apa? Sialan, bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia pasti punya alasan untuk menjadi nomor 1 dalam daftar buruan ras manusia. Kita meremehkannya. Apa sekarang? Kita harus menghentikan mereka dan menunggu ke-6 pangeran menyelesaikan penjelajahan mereka di sisa 1000 kaki. Ketika ke-6 pangeran kembali, itu akan menjadi akhir dari ras mereka. Meskipun mereka tahu mereka tidak dapat mengalahkan musuh, para setan suci itu tetap tidak berniat untuk pergi. Aku benar-benar memberimu wajah. Mata Su Han berkilat, dan sosoknya tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan pedang panjang berwarna hitam pekat,
yang bergerak melalui kehampaan dan muncul di belakang pria berwajah kucing itu. Engah, darah berceceran, dan sebelum pria berwajah kucing itu bisa bereaksi, pedang pocang langsung menerobos pertahanannya dan menusuknya dari belakang. Pria berwajah kucing itu tampak linglung, dipenuhi kebingungan dan keengganan. Dunia di hadapannya semakin redup, dan akhirnya menjadi gelap gulita. Sampai kematiannya, dia tidak tahu mengapa dia meninggal. Wow, sebuah cahaya muncul dari pedang panjang itu, jatuh ke samping, dan berubah menjadi sosok berpakaian putih. Ia bahkan tidak melirik tubuh pria berwajah kucing itu. Setelah memasukkannya ke dalam cincin Sumeru Putra Suci, ia mengalihkan pandangannya dan mengamati yang lain lagi. Semuanya adalah suplemen bermutu tinggi. Mengambil napas dalam-dalam, Su-han sekali lagi menerobos kelompok iblis suci dengan kecepatan langkah keempat dari 9 langkah Tianlong. Setiap kali pedang panjang itu muncul, ia akan merenggut satu nyawa. Ia bagaikan hantu yang berkeliaran di neraka, atau iblis yang merangkak keluar dari alam baka. Tak ada iblis suci yang mampu menghentikannya. Pertahanan mereka serapuh kertas tipis di hadapan Su-han. Pada akhirnya, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak bisa. 5 menit kemudian, pertempuran berakhir. Indra spiritual Su-han menembus cincin Sumeru Putra Suci dan memandangi mayat para iblis suci tersebut. Setelah ragu sejenak, sosoknya tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, Wenren Nonghan dan manusia lainnya datang untuk membunuh mereka dari bawah. Ketika mereka mencapai ketinggian 1900 kaki, mereka melihat ke atas dan tidak dapat lagi melihat sosok Chen Yun dan yang lainnya dengan mata telanjang. Kesadaran ilahi menyebar, dan 5 keturunan kerajaan termasuk Chen Yun muncul. Penggerek itu berada di puncak, mencapai ketinggian 2300 kaki. Pada saat ini, bahkan lebih sulit baginya untuk berjalan, dan setiap langkah yang diambilnya tampaknya membutuhkan kekuatan besar. Namun, di tangannya, ia memegang sekuntum teratai merah darah dengan 2 biji teratai di atasnya. Ketika si penggerek melihat biji teratai itu, ia tampak sangat gembira. Harta karun, Wenren Nonghan dan yang lainnya menatapnya dengan iri. Segala sesuatu yang membuat keturunan kerajaan bersemangat pastilah luar biasa. Di mana pemimpin sekte, Suan Yuansheng mengerutkan kening. Ya, kenapa Su Sun menghilang? Bukankah dia ada di belakang Chen Yun dan yang lainnya? Semua iblis suci telah menghilang. Mungkinkah Su Sun telah memasuki dunia kecil untuk memurnikan mayat mereka? Wow, tepat ketika semua orang kebingungan, sesosok tiba-tiba muncul tidak jauh di depan mereka. Su Sun, Master Sekte. Semua orang tampak gembira dan bernapas lega. Su-han adalah tulang punggung mereka. Di dunia iblis ini, tak seorang pun akan merasa tenang jika tak bisa melihatnya. Setelah kejutan itu, semua orang menatap Su-han dengan saksama lagi. Sama seperti sebelumnya, tingkat kultivasinya masih berada di puncak alam dewa. Perbedaannya adalah temperamennya telah sedikit berubah, dan warna bintang di antara alisnya lebih kaya dari sebelumnya. Benarkah dugaanku? Su Sun benar-benar pergi melahap mayat para iblis suci itu, kata Wenren Nonghan sambil tersenyum. Hanya kau yang pintar, Su-han mengomel sambil tersenyum. Seperti yang dia duga, Saripati Ki dan darah dari puluhan iblis suci membantunya meningkatkan kultivasinya hingga 10%. Termasuk apa yang telah dipelajarinya sebelumnya, dia hanya 80% lagi dari mencapai alam dewa surgawi. Namun, setelah menenggak minuman keras, kekuatan tempurnya dapat dikeluarkan hingga 30% dari kekuatan alam dewa. Bahkan di dunia luar, menjadi keturunan kerajaan yang sebanding dengan puncak kerajaan iblis sudahlah cukup. Penggerek jagung, kau bukan lagi lawanku. Mata Su-han berkilat. Memang benar Borer adalah keturunan keluarga kerajaan, tetapi ia bukan raja iblis tingkat puncak, hanya memiliki 6 tingkat darah. Selain itu, gravitasi di sini menekannya, yang melemahkan kekuatannya lebih dari Su-han. Dengan kedua fase yang digabungkan, Su-han dapat menekannya dengan kuat.
Namun Su Han tidak terlalu yakin untuk membunuhnya. Para pewaris kerajaan mempunyai banyak cara untuk mempertahankan hidup mereka sehingga para pewaris kerajaan pun sangat sulit dibunuh, apalagi para penggerek. Su Han awalnya berencana untuk membawa semua orang bersamanya, tetapi sayangnya, ketika mereka sampai di sini, orang lain juga memiliki tingkat penekanan gravitasi yang berbeda karena tingkat kultivasi mereka yang berbeda. Misalnya, Xuan Yuan Sengyi dan yang lainnya sudah merasakan gravitasi yang luar biasa. Belum lagi sulit untuk bergerak maju, mereka jelas tidak bisa mengimbangi kecepatan orang lain. Lin Jia, Song Ling dan yang lainnya yang berada di alam dewa sejati berada di tingkat kedua terakhir, dan yang ketiga terakhir adalah Wenren Nonghan dan yang lainnya. Badai berbentuk naga itu tidak bisa menghilangkan semua gravitasi. Sudah sangat baik mereka bisa sampai di sini. Tuan, silakan naik dulu. Sekalipun ada harta karun di atas sana, harta itu akan segera diambil oleh Chen Yun dan Ngengat. Kau hanya akan bisa mendapatkan beberapa lagi setelah kau naik ke sana. Tentu saja, jika memungkinkan, kau bisa merebut semua barang bagus dari mereka. Ya, percuma saja kita naik. Lebih baik kita memurnikan esensi ki dan darah di sini. Saat kau turun nanti, mungkin kita sudah mencapai terobosan. Wenren Nonghan juga tersenyum. Lalu kalian, Su Han mengerutkan kening. Jangan khawatir, Susun. Kami tidak akan naik. Kami akan tetap di sini untuk melindungimu dan yang lainnya, kata Tetua Wang. Su Han menatap para kultivator alam Xuanxian lainnya lagi, dan melihat mereka semua mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Para iblis sudah hampir musnah seluruhnya, dan mereka yang belum mati sudah ketakutan setengah mati dan mustahil bagi mereka untuk keluar lagi saat ini. Su Han merasa lega meninggalkan mereka di sini. Tanpa ragu, Su Han berbalik dan bergegas ke atas. Tingkat kultivasinya hanya meningkat 10%, tetapi ini merupakan peningkatan simultan dalam 9 tubuh utama, serta seni bela diri, tubuh fisik, dan 3 tingkat kultivasi utama. Kekuatan yang dibawa Su Han cukup untuk mengimbangi gravitasi di sini. Dalam waktu singkat, dia telah mendaki sejauh 2000 kaki. Jelas ada titik antara 1900 kaki dan 2000 kaki. Su Han bisa merasakan langkah kakinya menjadi jauh lebih berat, dan sirkulasi kekuatan kultivasinya juga lebih lambat. Su Han mengangkat matanya sedikit, dan tanpa perlu membubarkan pikiran spiritualnya, dia melihat Chen Yun dan yang lainnya pada jarak 2300 kaki. Masih 300 kaki jauhnya, gumam Su Han. Dia memperluas kesadaran spiritualnya lagi dan segera menangkap lokasi penggerek itu. 2400 kaki. Pada saat ini, si penggerek sedang memegang sesuatu yang lain di tangannya. Itu adalah permata biru tua yang tampak sangat bening dan tampak berisi cairan biru tua. Dari permata ini, Su Han merasakan tekanan kuat, yang agak mirip dengan puncak alam dewa kuno. Barang peninggalan alam dewa kuno puncak. Apakah ada anggota alam dewa kuno puncak yang mati di sini? Ataukah orang yang menciptakan alam rahasia ini juga anggota alam dewa kuno puncak? Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Su Han mengusir pikiran itu dari benaknya. Memang ada banyak hal bagus di sini. Kau, si penggerek, tak bisa mengambil semuanya. Dengan seringai di wajahnya, Su Han bergegas ke atas dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari Chen Yun dan yang lainnya. Ketika Chen Yun dan yang lainnya mencapai 2400 kaki, Su Han sudah mencapai 2300 kaki. Dan ketika mereka mencapai ketinggian 2420 kaki, Su Han secara resmi setara dengan mereka. Semuanya, apa kabar? Su Han tersenyum, seakan-akan ia baru saja bertemu dengan sahabat lama yang sudah lama tidak ditemuinya. Namun, sikap Chen Yun dan yang lainnya benar-benar berbeda. Yao Mei mendengus dingin, jelas tidak ingin memperhatikan Su Han, dan berbalik. Adapun yang lainnya, mereka semua tampak waspada dan mundur selangkah setelah Su Han tiba. Kenapa? Keturunan kerajaan juga takut. Su Han masih terus tersenyum. Jika kau ingin mendapatkan harta karun,
Pergilah dan berkompetisilah dengan Yang Mulia Penggerek Batang. Di puncaklah kau akan menemukan harta karun terbanyak dan terbaik, kata Chen Yun dengan suara berat. Chen Yun, beraninya kau mengkhianati Yang Mulia Ngengat. Wajah Yao Mei berubah dan dia langsung berteriak dengan tegas. Chen Yun mengerutkan kening. Yao Mei, penghormatanmu kepada Yang Mulia Ngengat adalah urusanmu. Jangan paksakan itu pada kami, atau kau akan menderita. Yao Mei ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ketiga pewaris kerajaan lainnya menatapnya dengan dingin, dia akhirnya kehilangan momentum dan berhenti berbicara. Su Han menatap mereka sejenak, tiba-tiba tersenyum, dan langsung menuju ke atas. Tidak ada satupun dari 5 pewaris kerajaan yang berani menghentikannya. Kultivasinya telah meningkat sedikit, kata seorang pria dengan bekas luka di seluruh wajahnya. Namanya Huan Chong. Tentu saja aku melihatnya. Chen Yun mendengus dingin. Benda terkutuk ini, setelah membunuh bangsaku, mengambil semua darah dan esensi mereka dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Sungguh tidak manusiawi dan tidak berperi kemanusiaan. Kau sudah melahap banyak orang seperti dirimu sendiri, jadi sebaiknya kau berhenti bicara seperti itu, kata Yao Mei dengan nada menghina. Chen Yun mengabaikannya dan melanjutkan, dia pernah membunuh Feng Yue sebelumnya. Sekarang kultivasinya telah meningkat, kekuatan tempurnya pasti lebih kuat lagi. Dia juga memiliki badai berbentuk naga yang dibentuk oleh kekuatan matahari. Gravitasi tidak terlalu berpengaruh padanya. Dia memiliki keunggulan dalam segala hal. Setidaknya di puncak ilahi ini, lebih baik kita tidak memprovokasinya. Pada jarak 2.600 kaki, Su Han akhirnya bertemu dengan penggerek peringkat pertama. Setelah saling berpandangan, keduanya menoleh dan melihat ke arah meja yang terletak 2.700 kaki jauhnya. Di atas meja, ada kuas putih gelap. Di sebelah kuas, ada mangkuk bundar kecil dengan 1 inci tinta di dalamnya. Baik kuas maupun tintanya tidak mengeluarkan aroma apapun, tetapi saat mereka melihatnya, perasaan aneh muncul di hati mereka. Itu seperti, tampaknya jika saya melihatnya sekali lagi, saya akan sangat tertarik padanya. Harta karun. Pikiran ini muncul dalam benak laki-laki dan setan. Coba saja. Su Han tersenyum dan menatap penggerek itu. Itu bukan ide yang buruk, kata si penggerek dengan enteng. Bush. Kekuatan kultivasi dan kekuatan ki serta darah terungkap secara bersamaan. Kekuatan itu menyapu tanah secara langsung, menimbulkan banyak debu dan menyapu ke kedua sisi. Pada saat yang sama, 2 sosok tiba-tiba bergegas keluar, tangan mereka yang besar terentang, meraih kuas dan tinta. Wow, selama proses ini, Su Han menelan minuman keras dan meluncurkan langkah keempat dari 9 langkah naga langit. Ditambah dengan darah naga yang ganas, kecepatannya hampir mencapai batasnya. Adapun si penggerek, energi dan kekuatan darahnya mulai terbakar, dan suhu panas yang menyengat terpancar dari sekelilingnya. Tanda di tengah alisnya melayang keluar saat itu juga dan menyatu dengan tubuh si penggerek, membuat auranya kembali kuat. Pada saat yang sama, bayangan raksasa monster berdarah muncul di belakang penggerek itu. Sesuai namanya, monster berdarah pengerek. Setelah penggerek itu muncul, setetes darah keemasan melayang keluar, seolah-olah telah menyatu dengan tubuh hantu penggerek itu. Cahaya keemasan yang mengelilingi penggerek itu tiba-tiba membesar. Meskipun tidak seterang bayangan berbentuk naga di sini bersama Su Han, cahayanya jauh lebih terang dari sebelumnya. Dengan mempertimbangkan semua ini, kecepatan penggerek itu dalam sekejap tidak jauh lebih lambat dari Su Han. 2.600 kaki hanya berjarak 100 kaki dari 2.700 kaki. Sekalipun Su Han bisa melepaskan diri dari bor itu, setidaknya dalam jarak 100 kaki ini, kecepatan keduanya tetap sama. Keturunan keluarga kerajaan benar-benar punya banyak trik. Su Han mendengus, melambaikan tangannya, dan segera cahaya keemasan muncul. Berbeda dari kekuatan matahari, ini adalah sutra Jinling. Wajah si penggerek berubah.
Dia bisa melihat dengan jelas bahwa setelah Jin Linchou muncul di kaki Su Han, kecepatan Su Han meningkat tajam, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia hampir membuangnya dalam sekejap dan berdiri di depan meja. "Bajingan, itu milikku," teriak si penggerek dengan marah. Su Han mengulurkan tangannya dan mengambil kuas dan tinta. Namun, pada saat ini, meja itu tiba-tiba runtuh. Pena dan tintanya masih ada di sana, mengambang di kehampaan, tetapi sebuah telapak tangan besar tiba-tiba menerjang Su Han. Hahaha, si penggerek tiba-tiba tertawa, dan kemarahan di wajahnya lenyap, seolah-olah konspirasinya telah berhasil. "Manusia bodoh, apakah kau pikir kau bisa mengambil pena langit dan bumi?" Wus, telapak tangan itu sangat cepat, dan Su Han hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum menamparnya dengan keras. Beng! Dengan suara keras, tubuh Su Han langsung roboh. Namun yang membuat si penggerek mengerutkan kening adalah ketika tubuh Su Han roboh, dia tidak melihat darah sedikit pun. Sebaliknya, itu seperti bayangan yang hancur berkeping-keping. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa apa yang dipikirnya benar. Setelah menghancurkan, Su Han berkeping-keping dengan telapak tangannya, dia menampar ke arah penggerek itu lagi. Keduanya bergegas keluar pada saat yang sama dari jarak 2.600 kaki, dan ketika mereka mendekati meja, mereka hampir membentuk garis lurus. Atau mungkin, Su Han sengaja berdiri di depan penggerek itu. Oleh karena itu, setelah Su Han hancur berkeping-keping, arah telapak tangannya menamparkan tentu saja ke arah tempat penggerek batang itu berada. Tidak bagus. Melihat telapak tangan itu mendekat dan sangat dekat, raut wajah si penggerek berubah. Ia menggertakkan gigi, meraih bayangan di belakangnya, dan melemparkannya ke depan. Dor! Bayangan itu meledak, dan setetes darah keemasan melayang keluar, dan tanda itu muncul lagi di antara alis si penggerek. Memanfaatkan waktu saat hantu itu tersebar, penggerek itu dengan cepat menghindar ke samping dan dengan demikian terhindar dari tamparan telapak tangan. Telapak tangan itu terus bergerak maju, menyebar ke lokasi yang tidak diketahui, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Baru pada saat inilah sebuah ejekan terdengar di telinga si penggerek. "Maaf, kamu terlambat." Si penggerek tiba-tiba menoleh dan melihat Su Han telah muncul kembali di suatu titik, dan dia telah meraih kuas dan tinta di tangannya. "Bajingan, sampah!" teriak si penggerek dengan marah. Dia telah melihat beberapa catatan tentang pena Tiandi di buku-buku kuno suku tersebut. Objek-objek suci di 9 puncak suci ini muncul secara acak dan tidak selalu ada. Dahulu kala ada seorang Raja Iblis yang sakti melihat pena langit dan bumi di puncak ketiga. Ini puncak ketiga, bukan puncak pertama. Raja Iblis yang kuat itu awalnya sangat gembira dan ingin mengambil pena langit dan bumi, tetapi siapa yang mengira bahwa seperti yang terjadi sebelumnya, sebuah telapak tangan yang menakjubkan datang menampar. Saat itu, Raja Iblis sudah menjadi Raja Iblis bintang 1, tetapi tubuhnya masih hancur oleh telapak tangan ini. Jika dia tidak menggertakkan giginya di saat-saat terakhir dan mengeluarkan setetes darah emasnya sendiri, menyamarkannya sebagai jiwanya, dan menghindari serangan telapak tangan itu, dia pasti sudah hancur sekarang. Karena alasan inilah penggerek tahu bahwa telapak tangan ini harus mengenai daging sebelum ia menghilang. Setelah menghilang, pena dan tinta langit dan bumi juga akan menghilang. Oleh karena itu, si penggerek berpura-pura marah pada awalnya, ingin menggunakan telapak tangan ilusi ini untuk menampar Su Han sampai mati, dan kemudian pada saat terakhir, mengambil pena langit dan bumi serta tinta di tangannya. Tak masalah jika ia tak bisa mendapatkan pena dan tinta langit dan bumi. Selama Su Han mati, penghargaan itu akan menjadi miliknya. Lalu, ia akan mendapatkan banyak hadiah, yang cukup untuk menyaingi pena dan tinta langit dan bumi. Namun siapa sangka Su Han ternyata sangat licik dan berbahaya. Dia jelas sangat berhati-hati dan telah membuat persiapan sebelumnya, jadi dia hanya meninggalkan bayangan sebelum mencapai meja. Bukan saja dia tidak mengalami kerugian apapun, tetapi dia juga hampir membunuh penggerek batang padi.
Kamu tidak tertawa sekarang. Su-han menyimpan kuas langit dan bumi serta tintanya, dan tidak mempelajarinya untuk sementara waktu. Ia malah tersenyum pada si penggerek dan berkata, "Kamu marah sekali," lalu menyeringai. "Suasana hatimu cepat sekali berubah. Kalian manusia rendahan, kalian tak lebih dari semut di bawah kaki klan iblisku. Beraninya kalian merebut barang-barangku. Kalian benar-benar mencari mati." Saat penggerek itu meraung, bayangan penggerek di belakangnya muncul lagi, tetapi tampak jauh lebih samar dan kurang solid dibandingkan sebelumnya. "Kamu pernah terkena telapak tangan itu sebelumnya. Kamu sepertinya tidak terluka, tapi kamu pasti menderita beberapa luka, kan?" kata Su-han dengan nada menyombongkan diri. "Mati untukku." Sang penggerek meraung, dan tombak berwarna merah darah muncul di tangannya. Saat dia mengayunkan senjatanya, langit yang penuh dengan bayangan senjata jatuh dari atas kepala Su-han, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu, dengan suara gemuruh yang mengerikan. Ekspresi Su-han juga berubah dingin, dan senjata suci pocang muncul dan menebas dengan satu pukulan. Bas! Saat keduanya bertabrakan, semua bayangan senjata di langit menghilang, tetapi cahaya pedang Su-han masih ada, menekan langsung ke kepala penggerek itu. Satu kekuatan dapat mengalahkan 10 keterampilan. Itu cuma khayalan. Su-han mendengus. Pupil mata si penggerek mengecil. Jelas ia tidak menyangka Su-han sekuat itu. Serangan penuh amarahnya, meskipun kekuatannya ditekan oleh gravitasi di sini, sudah cukup untuk membunuh iblis suci manapun di wilayah Raja Iblis Tujuh Darah. Darah emas setengah suci ada di dalam tubuhnya, dan ia memiliki kekuatan matahari paling besar di sekitarnya. Pengaruh gravitasi padanya relatif lebih kecil dibandingkan monster lain. Di mata Ngengat, sekuat apapun Su-han, ia hanyalah puncak alam dewa. Kesenjangan antara keduanya begitu besar. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar gravitasi yang diimbangi oleh badai berbentuk naga itu, tetap saja ada, dan mustahil untuk mengimbangi semuanya. Dengan cara ini, Su-han tidak akan mampu mengerahkan kekuatan tempur puncaknya, dan si penggerek yakin bahwa ia dapat mengalahkannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini baru tabrakan pertama dan dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Gulungan. Sang penggerek meraung dan menusukkan tombaknya lurus-lurus, langsung menembus cahaya pedang, berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Keturunan keluarga kerajaan tidak lebih dari ini. Matanya berkilat. "Kalau bukan karena kau dan badai berbentuk naga itu, bagaimana mungkin kau, makhluk suci biasa, bisa menandingiku?" Si penggerek itu sangat tidak rela. Meskipun ia memiliki kekuatan tempur yang kuat, ia ditekan oleh gravitasi, yang memungkinkan Su-han berhasil. "Lebih baik saya katakan bahwa saya merasa dirugikan daripada tidak rela." Sangat membuat frustrasi. "Aku pernah melahap mayat keturunan kerajaan sebelumnya, dan esensi darah serta ki mereka memang kaya. Tapi sebagai keturunan keluarga kerajaan, aku penasaran apakah darah serta ki-mu lebih kaya lagi." Su-han tiba-tiba berbicara. Cara dia memandang penggerek batang itu membuatnya sangat tidak nyaman. Itu adalah tatapan keserakahan. "Hahaha." Si penggerek tertawa terbahak-bahak. "Lelucon apa ini? Lelucon apa ini? Aku bisa dengan mudah menindas Raja Iblis manapun, bahkan seorang bangsawan. Kau, manusia biasa, mungkin reinkarnasi dari Kaisar Naga Iblis kuno, tapi kau hanya punya pengalaman dan ingatan masa lalu. Selain itu, apalagi yang kau punya? Ketika dua ras bertarung, ras iblisku sudah unggul. Belum lagi, kultivasimu hampir satu tingkat lebih rendah dariku. Dan sekarang, kau benar-benar ingin membunuhku. Aku memberimu saripati ki dan darah ini, bisakah kau menelannya? Apa kau punya kualifikasi untuk melakukannya? Klan iblis, apakah mereka semua bicara omong kosong?" Su-han mengangkat alisnya sedikit, matanya perlahan menyipit, dan auranya berangsur-angsur meningkat. Awalnya ia tidak berencana membunuh para penggerek itu, karena itu hanya akan membuang-buang waktu.
Jurang tak berujung ini baru dibuka selama setengah tahun, tetapi masih ada 8 puncak suci yang belum dijelajahi. Namun, gravitasi di sini menekan penggerek itu, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Inilah saat terbaik untuk membunuhnya. Sekalipun ia punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya, ia harus dipaksa keluar. Slaas, pedang panjang itu berayun melintasi langit, dan sosok Su Han menghilang dalam sekejap. Ketika ia muncul kembali, ia telah melewati bayangan pedang panjang itu dan menebas ke arah si penggerek. "Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku?" Si penggerek menjadi murka, merasa seolah-olah harga dirinya telah dilemparkan ke tanah dan diinjak-injak. Semua keturunan kerajaan harus menghormatinya, apalagi umat manusia. Su Han, Su Han, kau pasti akan membayar harga atas kesombonganmu hari ini." Di tengah keganasan itu, si penggerek juga terbang keluar dan memulai pertempuran sengit dengan Su Han di kedalaman 2.700 kaki. Bum bum bum. Kedua belah pihak telah melakukan kontak awal secara tentatif, yang mencapai lebih dari 1000 kali hampir seketika. Aliran darah ketujuh muncul dari penggerek, menyebabkan Su Han mengerutkan kening. Orang ini, pada suatu titik, telah menerobos dari alam Raja Iblis 6 darah ke alam Raja Iblis 7 darah. Itu tersembunyi cukup dalam, Su Han mendengus dingin. 2.706 kaki. Semua keberuntungan, tak peduli seberapa tinggi atau rendahnya, tak peduli seberapa kuat atau lemahnya, telah diambil oleh istana ini. Apa kau pikir istana ini benar-benar berbaik hati memberikan setetes darah emas Subsanto untuk membantu iblis lain bangkit? Itu hanya untuk membiarkan mereka menahan umat manusiamu. Si penggerek berkata, orang-orang ini cukup berguna. Mereka membantuku naik dari level darah ke-6 ke Raja Iblis darah ke-7 dengan bantuan bunga ilahi darah hutan. Sayangnya, mereka terlalu tidak berguna dan tidak bisa menghentikanmu sepenuhnya. Kalau tidak, kuas langit dan bumi serta satu-satunya tinta langit dan bumi juga akan menjadi milikku. Saya khawatir kamu belum menghabiskan semua barang yang kamu peroleh di puncak pertama ini. Su Han mengangkat pedang panjangnya dan mengarahkannya ke arah si penggerek. Jangan terlalu bersemangat. Setelah kau mati, semua ini akan menjadi milikku. Kalau kau memang punya kemampuan itu, datang saja dan dapatkan. Si penggerek mencibir. Siu. Su Han bergegas keluar lagi dan bertarung sengit dengan para penggerek itu. Keduanya sangat kuat dan memiliki metode yang tak ada habisnya. Terutama penggerek batang padi, setidaknya dari apa yang dapat kita lihat sekarang, mereka sebenarnya memiliki lebih banyak trik daripada Su Han. Dalam waktu singkat, keduanya berimbang, dan pohon-pohon raksasa di sekitar mereka tumbang, hanya menyisakan pemandangan gersang dan amat berantakan. Su Han menggunakan penggerek itu untuk memverifikasi kekuatan tempurnya saat ini, dan juga untuk melihat kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki oleh keturunan kerajaan ini. Penggerek batang padi layak disebut klan iblis. Ia menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Meskipun kekuatan ki dan darahnya ditekan oleh gravitasi di sini, ia tetap tidak mundur. Dia tidak bertahan secara pasif, tetapi terus menyerang. Akan tetapi, hingga kini, tak satu pun dari mereka yang menggunakan jurus mematikan mereka yang sebenarnya. Hingga pada suatu saat, Chen Yun beserta kelima orang lainnya tiba di posisi ketinggian 2.600 kaki dan menyaksikan pertarungan sengit antara kedua orang tersebut. Sekalipun mereka adalah keturunan keluarga kerajaan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Tentu saja mereka tahu kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki si penggerek, tetapi yang tak terbayangkan adalah Su Han ternyata bisa berdiri sejajar dengan si penggerek tanpa superioritas atau inferioritas yang jelas. Ini sungguh di luar dugaan mereka. Saat dia mencapai alam dewa mendalam, dia mungkin akan mampu melawan keturunan klan suci. Kata Chen Yun muram. Tidak, Huan Chong menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan nada yang sangat enggan namun yakin, jika dia benar-benar mencapai alam dewa misterius, aku khawatir itu bukan hanya pertarungan dengan keturunan klan suci. Apalagi yang bisa kita lakukan?
Yao Mei menatap Huan Chong dengan tatapan mengancam. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu cuma membohongi diri sendiri. Huan Chong mendengus dingin. Coba pikirkan baik-baik, sudah berapa lama Su Han memasuki dunia iblis sampai sekarang? Menurut informasi yang kami terima, dia baru saja mencapai puncak alam dewa. Saat ini, dia hanya memiliki sekitar 20% dari kultivasi alam dewa surgawi umat manusia, namun dia mampu melawan yang mulia ulat nengat dengan begitu dahsyatnya. Ketika dia benar-benar mencapai alam dewa misterius, dia akan mampu menghancurkan semua keturunan kerajaan. Bahkan klan suci pun mungkin bukan tandingannya. Setelah mendengar ini, Chen Yun dan yang lainnya terdiam, merasa tidak berdaya. Kecepatan peningkatan Su Han begitu cepat sehingga mereka, keluarga kerajaan, tidak dapat dibandingkan dengannya. Pada saat mereka mencapai level tertentu dan mengira mereka bisa melawan Su Han sudah meningkat lagi dan jauh melampaui mereka. Huan Chong tidak bermaksud meningkatkan moral orang lain atau menghancurkan gengsinya sendiri. Ia hanya menyatakan fakta yang tak mau dipercayai oleh semua iblis. Baik yang mulia keturunan nengat maupun Su Han tidak menggunakan cara terakhir mereka. Menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Chen Yun lagi. Tentu saja, yang mulia penggerek batang. Yao Mei berkata tanpa berpikir. Ia mengagumi penggerek batang itu dengan kekaguman yang nyaris buta. Huan Chong bertukar pandang dengan Chen Yun dan bertanya, bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Chen Yun menggelengkan kepalanya. Kamu pintar sekali. Apa kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu tahu tapi tidak mau mengatakannya? Huan Chong mendengus dingin. Apa maksudmu? Apa menurutmu yang mulia si penggerek akan kalah? Chen Yun mengerutkan kening. Huan Chong mencibir sejenak, lalu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata, semuanya, meskipun aku tidak memiliki darah emas seorang subsanta, aku memiliki setetes darah emas puncak yang dianugerahkan oleh dewa leluhur. Harta karun puncak pertama ini hampir dieksplorasi oleh yang mulia penggerek. Melanjutkan pendakian tidak ada gunanya. Paling-paling, kalian hanya bisa mendapatkan suntikan ki dan darah di puncak. Jika kalian masih ingin tinggal, aku tidak akan membujuk kalian. Aku akan pergi dulu. Huan Chong, kau ingin mengkhianati kami. Ekspresi Yao Mei dingin. Sebelum memasuki jurang tak berujung, berbagai suku telah sepakat untuk maju bersama. Sekalipun keberuntungan terakhir jatuh ke tangan yang mulia nengat, kami akan tetap berdiri di sisinya, karena dia akan menjadi salah satu pilar terkuat klan iblis kami. Tapi sekarang, demi keuntungan pribadimu, kau mengabaikan aturan klan dan meninggalkan kami. Ini pengkhianatan. Omong kosong. Huan Chong berteriak, Yao Mei, kau memuja yang mulia penggerek, tapi jangan menyeret kami ke dalam masalah ini. Apa dia satu-satunya jenius di seluruh klan iblis, pilar masa depan? Kalau kau mau tinggal di sini, itu urusanmu. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan bersikap kasar padamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Yao Mei menolak untuk menyerah. Chen Yun bertindak sebagai penengah, menasihati, Huan Chong, meskipun kita benar-benar tidak bisa mendapatkan kekayaan lain, selama kita bisa menyelesaikan ke-9 puncak, kita akan bisa mendapatkan 9 kali infusi ki dan darah. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, itu sudah cukup untuk menembus puncak alam Raja Iblis. Jika kau memiliki cukup, kau bahkan bisa mencapai alam Kaisar Iblis darah pertama. Sebenarnya, ini sendiri sudah merupakan kekayaan yang luar biasa. Banyak iblis berkumpul di puncak pertama, dipimpin oleh si penggerek, yang merampas semua harta. Namun, yang lain masih bersedia mengikutinya hanya untuk infus ki dan darah terakhir. Chen Yun, kamu bertingkah seperti orang baik sepanjang hari. Apa kamu benar-benar berpikir kamu orang baik? Apa kamu pikir semua orang tidak tahu kamu orang seperti apa? Huan Chong memelototi Chen Yun dengan marah. Pertama-tama, kurasa yang mulia Hao Mo Chong tidak akan bisa mengalahkan Su Han. Paling banter, hasilnya seri. Kedua,
Infus ki dan darah di puncak gunung juga bergantung pada kultivasi masing-masing. Hanya mereka yang bisa mendaki sampai akhir yang bisa mendapatkan infus ki dan darah. Dengan kondisi kita saat ini, bisakah kita benar-benar mendaki sampai akhir? Aku tidak ingin membuang waktu di sini. Lebih baik aku menjelajahi puncak-puncak lain dengan waktu ini. Ada hal lain yang tidak dikatakan Huan Chong, yaitu kalau penggerek itu bukan tandingan Suhan, atau bahkan mati di tangan Suhan, maka kalau mereka tetap bertahan di puncak pertama ini, kemungkinan besar mereka juga akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, si penggerek pun mengambil keputusan. Ia berbalik dan bergegas turun tanpa menghiraukan tatapan marah Yao Mei. Bagaimana denganmu? Yao Mei memandang Chen Yun dan yang lainnya lalu berkata, selama kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuh Suhan. Setelah kembali ke suku, kita bisa membagi hadiahnya secara merata. Huan Chong akan menjadi pendosa klan iblisku. Chen Yun tidak berbicara, tetapi menoleh dan menatap dua keturunan kerajaan, Zheng Hao dan Gu Mingfei. Mereka berdua tentu saja tidak bodoh dan tahu apa yang dipikirkan Chen Yun, tetapi dia tidak mengatakannya dan bersikeras agar mereka mengatakannya. Itu sungguh munafik dan menjijikkan. Mata Gu Mingfei berbalik dan dia berkata sambil tersenyum, saya akan melakukan apapun yang diinginkan Yang Mulia Chen Yun. Mata Zheng Hao berbinar dan dia langsung berkata, aku juga. Yao Mei segera melihat ke arah Chen Yun. Mulut Chen Yun berkedut, dan dia berpikir dalam hati bahwa dirinya telah tertipu. Ia sedikit mengerutkan bibir dan berkata, Yang Mulia penggerek sangat kuat, cukup untuk membunuh Suhan. Kita tidak perlu bertindak, sebenarnya, menjelajahi puncak-puncak suci lainnya untuknya terlebih dahulu adalah pilihan yang tepat. Mendengar ini, Zheng Hao dan Gu Mingfei keduanya mencibir, mengira bahwa memang itulah yang dipikirkannya. Adapun Yao Mei, dia hampir meledak karena marah. Ia tak menyangka bahwa di antara kelima pewaris kerajaan, hanya ia yang menuruti perintah suku. Jika mereka berlima menyerang bersama, mereka memang bisa membunuh Suhan. Kau, Yao Mei menunjuk ke arah tiga orang itu, tubuhnya gemetar karena marah. Apakah kamu mau ikut? Chen Yun tiba-tiba berkata, puncaknya tidak mudah dicapai. Semakin kau mencapai 300 kaki terakhir, semakin sulit. Begitu kau mencapai puncak, ki dan darahmu akan melemah hingga ke tingkat Jenderal Iblis. Sekalipun kau menerima infus ki dan darah, itu tidak akan sepenuhnya, paling banyak hanya 1/5. Lebih baik kau menjelajahi puncak-puncak suci lainnya. Yao Mei tertegun sejenak, lalu berkata dengan lebih marah lagi, kalau kau mau pergi, pergilah. Jangan coba-coba merayuku di sini. Yao Mei, si penggerek itu tidak menyukaimu. Aku khawatir dia memang tidak punya niat baik sejak awal. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Setelah Chen Yun selesai berbicara, dia dan dua orang lainnya berbalik dan berjalan ke bawah dan segera menghilang. Yao Mei melihat ke arah mereka meninggalkan tempat itu, mengumpat beberapa kata dengan marah, lalu bergegas menuju suatu tempat sejauh 2.700 kaki. Energinya dan kekuatan darahnya juga terungkap pada saat ini, membantu si penggerek dan bergegas menuju Suhan untuk membunuhnya. Tepat pada waktunya, Suhan menebas dengan pedangnya, dan mengacungkan jari telunjuk kirinya, menunjuk ke arah penggerek itu. Berhenti untukku. Saat kata ini terucap, teknik menenangkan diaktifkan, tetapi si penggerek tidak lumpuh. Yao Mei tiba pada saat ini dan menghalangi si penggerek. Energi dan darah yang mengalir di seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku pada saat ini, seolah-olah membeku dalam sekejap. Tubuhnya melayang di udara, tetapi matanya masih bisa bergerak, dipenuhi kengerian yang mendalam. Desir, cahaya pedang itu jatuh dan langsung memotong tubuh Yao Mei, dan sosok yang masih berdiri itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan bawaannya, maupun metode penyelamatan nyawa yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis dan Iblis kuno. Jiwanya hancur dalam sekejap, dan sebelum Yao Mei meninggal,
dia merasakan penyesalan yang mendalam di hatinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menolong penggerek batang itu, tetapi pada akhirnya, dia dibiarkan mati. Jika saja aku tahu hal ini sebelumnya, aku pasti akan mengikuti Chen Yun dan yang lainnya ke 8 puncak suci lainnya. Darah berceceran di mana-mana, dan Su Han melambaikan tangannya dan meletakkan mayat Yao Mei, keturunan kerajaan dari alam Raja Iblis 7 Darah, ke dalam cincin Sumeru Putra Suci. Ini adalah pewaris kerajaan kedua yang telah dibunuhnya, dan dia adalah seorang kultivator di tingkat Raja Iblis 7 Darah. Esensi Qi dan darah dalam mayat Yao Mei saja sudah cukup untuk meningkatkan kultivasi Su Han hingga 1%, atau bahkan lebih. Tentu saja, dia hanya memiliki 1 garis keturunan lebih banyak daripada Feng Yue. Dengan kultivasi garis keturunan ini, mustahil baginya untuk meningkatkan kultivasi Su Han sebesar 2%. 1% bukanlah jumlah yang kecil. Nyonyamu baru saja meninggal begitu saja, dan kau bahkan tidak melakukan apapun. Kau pantas menjadi keturunan keluarga kerajaan, hatimu sungguh kejam, kata Su Han sinis. Si penggerek tidak berkata apa-apa, hanya menatap Su Han. Saat Su Han menunjuk jarinya, energi dan darah di tubuhnya terhenti sejenak. Kalau saja Yao Mei tidak berdiri di hadapannya tepat waktu dan menjadi kambing hitamnya, dialah yang akan mati saat ini juga. Jangan gegabah. Lagi pula, dia adalah Kaisar Naga Iblis kuno, mantan master. Dia punya terlalu banyak metode, terlalu kuat, dan bahkan lebih aneh lagi. Detak jantung si penggerek semakin cepat, dan ia mendongak lalu berkata, Su Han, ada 9 puncak dewa di jurang tak berujung, dan setiap puncak memiliki keberuntungan yang berbeda. Puncak ini hanya dibuka selama setengah tahun. Bagaimana kalau kita buang waktu di sini dan mencari keberuntungan dulu? Bagaimana menurutmu? Tidak, Su Han berkata dengan tenang, aku akan membunuhmu. Esensi darah dan Qi seorang keturunan kerajaan mungkin beberapa kali lebih pekat daripada esensi darah dan Qi seorang keturunan kerajaan. Membunuhmu saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan kultivasiku sebesar 5%. Itu peningkatan yang luar biasa. Apa kau benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku? Ekspresi ngengat itu menjadi gelap. Kau mati, tapi jaringnya tetap utuh, kata Su Han. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Sang penggerek tahu bahwa tak ada ruang untuk negosiasi. Bayangan raksasa sang penggerek muncul kembali di belakangnya, dan darah emas sang setengah suci kembali menyatu dengan bayangan sang penggerek. Aura sang penggerek tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, tombak berwarna merah darah muncul lagi di tangannya, menambah jumlah tombak sebelumnya menjadi 2. Namun ini belum berakhir. Dia mengeluarkan batu kristal dan langsung menghancurkannya, mengubahnya menjadi kabut tipis, yang menyatu ke dalam tubuhnya, meningkatkan auranya lagi. Ia juga mengeluarkan kristal biru tua yang ia dapatkan sebelumnya dan menghancurkannya. Sejumlah besar cairan biru tua muncul dan langsung masuk ke mulutnya. Pada saat ini, penggerek itu tampak biru tua seluruhnya, bahkan sedikit transparan, dan auranya juga meningkat untuk ketiga kalinya. Mata Su Han perlahan menyipit, berpikir dalam hati bahwa keturunan keluarga kerajaan punya banyak tipu daya. Berkat kemampuan bawaannya, darah emas setengah suci, dan darah iblis kuno, kekuatan tempurnya saat ini jauh melampaui level aslinya. Kekuatan tempurnya mungkin setara dengan 40% kekuatan tempur alam dewa surgawi. Akan sulit bagi Su Han untuk melumpuhkannya dengan mengandalkan teknik menenangkan pikiran, dan ia bahkan mungkin menderita serangan balik. Aku tidak berencana menggunakan Dragon Blood Rage, tapi aku tidak punya pilihan. Su Han menarik napas dalam-dalam. Namun, amarah darah naga tidak seberharga memanggil mayat Sebi dan pedang Kisuan. Memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh pewaris kerajaan jelas sepadan. Dengan lambaian tangannya, setetes darah naga asli muncul di tangannya. Dia telah menggunakan setetes darah esensi ini sekali sebelumnya dan dapat menggunakannya 2 kali lagi. Bush! Saat darah naga itu mengucur deras, aura Su Han pun ikut naik dengan cepat.
Rasanya seperti api yang membara, seolah menembus langit. Tekanannya begitu besar, bahkan debu pun berterbangan di mana-mana bagai badai. Pupil mata si penggerek menyusut tajam. Lagi pula, Su-han baru berada di puncak alam dewa, dan perbedaan kultivasinya terlalu besar. Ia pikir ia sudah mencapai puncak dengan kekuatan tempurnya saat ini. Tapi aku tidak menyangka Su-han bisa membaik lagi. Berhenti untukku. Jari telunjuk tangan kirinya terulur lagi, dan kata itu jatuh, tetapi tidak ada seorang pun yang berdiri di depan penggerek itu seperti Yao Mei sebelumnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.